sore Bapak Ibu dan seluruh umat Tarsisius yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam. Hari ini kita jumpa lagi berkumpul kembali secara online pada pertemuan BKSN yang keempat yang terakhir pada bulan September 2020 dengan topik Bangga Menjadi Orang Katolik. Topik yang sangat menarik pada zaman ini, bahkan mengguncang, menggugah, dan menyentuh hati kita semua untuk berlomba mengungkapkan isi hati iman Katolik kita. Moga nanti malam ditunggu Bapak Ibu nunu jempol kita di HP dan di WA grup Tarsisius. Kalau seandainya kita ditanya, apakah kamu Katolik? Kita dengan mantap akan menjawab, ya, saya Katolik dan saya bangga. Baik, marilah Bapak Ibu kita buka BKSN ini dengan doa pembuka. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam satu iman. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan, perkumpulan di dalam satu lingkungan Tarsisius ini. Kita menjadi orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Pada pertemuan kali ini, BKSN yang keempat bertujuan bahwa nantinya umat akan diharapkan, satu, bahwa umat menyadari adanya krisis dalam hidup beriman. Yang kedua, umat menyadari bahwa ada persekutuan, ada perkumpulan, yaitu perkumpulan lingkungan kita Tarsisius. Bahwa kalau situasi kondisi normal, setiap bulan kita ada pertemuan rutin. Setiap minggunya kita ada pendalaman iman, pendalaman kitab suci, dan ada latihan kur, dan ada kegiatan-kegiatan lain. Yang ketiga, umat merasakan adanya perkumpulan lingkungan, bahwa di dalam perkumpulan lingkungan kita menjadi semakin teguh, semakin berbuah, dan semakin bangga menjadi orang Katolik. Baik, pada BKSN yang keempat ini ditunjang dengan kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat pertama. Bahwa membaca kitab suci ini dengan pelan dan bahkan perlu diulang-ulang untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam hati kita. Bahwa dari ayat 37 sampai dengan 47 ini sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hati kita. Baik, mari kita mencoba untuk merenungkan, untuk sharing bersama dari isi kitab suci tersebut, bahwa kita bisa mengambil 3 makna dari bacaan di atas. Yang pertama, bertobat. Bahwa Petrus berkhotbah tentang perbuatan-perbuatan Allah melalui Yesus. Petrus mengajak mereka pada saat itu untuk mengubah cara pikir, mengubah tingkah laku, akhirnya berbalik dari sikap dan perilaku yang jahat. Serta Petrus memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat agar memperoleh keselamatan. Yang kedua, bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka sudah percaya pada Kristus karena mereka sudah dibaptis.
Akhirnya mereka berkumpul dan berdoa serta memecahkan roti. Artinya, apa maknanya pada zaman sekarang? Kita terus melanjutkan dan melakukan, yaitu dengan perjamuan Ekaristi. Yang ketiga, cara hidup saling mengasihi. Kehidupan jemaat menjadi sarana pewartaan iman dan bentuk kesaksian mereka tentang Kristus. Mewartakan dengan kata-kata maupun perbuatan dalam seluruh hidup mereka dengan saling mengasihi. Nah, ini bagus sekali bahwa kita mewartakan dengan kata-kata maupun perbuatan, apalagi dengan masa pandemi tersebut, kita menyampaikan, mewartakan bacaan-bacaan atau hal-hal rohani melewati HP. Kita selalu nunul-nunul jempol kita untuk mewartakan bacaan-bacaan maupun rohani dengan HP. Pada kehidupan kita sekarang, kita telah mengenal dan mengetahui bahwa Gereja Katolik mengandung kepenuhan kebenaran yang didirikan Kristus, adalah pemberian yang terindah dari iman kekatolikan kita. Hidupilah iman kita dengan penuh sukacita dan selanjutnya mewariskan keindahan ajaran iman dan tradisi kepada anak cucu. Bukan hanya sekedar karena agama kita merupakan agama yang diturunkan dari orang tua, tetapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus damai sejahtera selalu melimpah, dan Dia akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Menjadikan Yesus sebagai teman hidup kita. Tunjukkanlah kepada dunia betapa besar dan bangganya kita menjadi orang Katolik. Jika bukan kita, siapa lagi? Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan di dalam lingkungan kita Tarsisius sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Kami bangga menjadi orang Katolik. Dadah.